Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa dengan kuliah kita dasar pemrograman. Saya IB Budianto selaku dosen di Politeknik TEDC ini akan mendampingi rekan-rekan selama satu semester ini untuk belajar bahasa program. Harapan kita setelah kuliah ini selesai nanti, rekan-rekan memiliki skill untuk membuat sebuah program. Baik, kita mulai kuliah kita yang perdana ini dengan masuk kepada sesi yang pertama, yaitu pengantar dasar pemrograman. Nah, kuliah yang pertama ini saya bagi menjadi dua bagian. Nanti ada dua video yang bisa rekan-rekan ikuti. Yang bagian pertama ini tentang konsep dari bahasa program itu sendiri. Yang kedua nanti tentang bagaimana kita memulai untuk membuat sebuah program menggunakan bahasa C. Oke, apa sih bahasa program itu? Rekan-rekan tentu tidak asing dengan yang namanya komputer ya, baik PC, desktop maupun laptop atau dalam bentuk lainnya ya. Jadi ini merupakan perangkat atau peralatan yang sangat canggih. Kenapa canggih? Karena dia bisa melaksanakan sebuah proses dengan sangat cepat. Kita tahu ada prosesor yang punya kecepatan misalnya 2,4 GHz. Artinya dalam waktu 1 detik dia bisa menjalankan instruksi sebanyak 2,4 miliar giga itu miliar ya. Ya, miliar perintah begitu ya. Jadi sangat cepat sekali. Nah, hanya saja komputer ini tidak bisa berjalan sendiri, harus diperintah oleh yang namanya user gitu ya. Jadi si user ini yang harus memerintahkan komputer ini untuk melakukan sesuatu. Namun tentu saja perintah yang diberikan harus bisa dipahami oleh komputer ini. Komputer ini tidak bisa paham dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang umum, tapi hanya paham dengan bahasa program gitu ya. Jadi kenapa dibuat bahasa program? Ini untuk menjadi perantara antara user dengan komputer dalam berkomunikasi, dalam memberikan perintah kepada komputer tadi sehingga bisa dipahami perintahnya oleh si komputer. Ada banyak bahasa program yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini. Ada C++, ada C#, ada Java, ada Delphi, PHP, dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba untuk nanti mempelajari bahasa C sebagai bahasa yang banyak dipelajari oleh umat manusia. Jadi bahasa program ini adalah notasi yang digunakan untuk menulis sebuah program komputer yang mana program itu nantinya bisa dipahami oleh komputer. Komputer ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi manusia punya masalah bagaimana misalnya mencari sebuah nama dalam berapa banyak database, maka dia membuat program untuk bisa mencari lebih cepat dibandingkan dengan harus mencari manual satu persatu. Bagaimana agar komputer bisa melakukan sesuatu? Kita lihat di sini ada masalah dan solusi. Manusia punya permasalahan, maka untuk bisa dibantu oleh komputer maka dia harus membuat sebuah algoritma. Atau secara umum kalau kita punya masalah dan kita ingin menyelesaikan masalah tadi, maka kita membuat sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, langkah-langkah ini yang disebut dengan algoritma. Nah, hanya saja algoritma saja ini belum bisa dipahami oleh komputer. Jadi komputer tidak paham dengan bahasa manusia, logika manusia, maka harus diterjemahkan dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini berfungsi untuk menerjemahkan algoritma yang dibuat oleh user tadi dengan bahasa yang dipahami oleh komputer. Bisa pakai bahasa C, C++, Java, Python, dan lain-lainnya. Jadi instruksi inilah yang dikenal oleh komputer sehingga komputer bisa menjalankan tugasnya dan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh manusia tadi. Seperti itu. Nah, adapun tingkat bahasa pemrograman ada 3 tingkat yang umum kita kenal di bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa mesin atau machine language. Ini bentuknya berupa bahasa micro instruction atau
hardware. Ini programnya panjang dan sulit dipahami. Kemudian dia tergantung dari arsitektur dari mesin yang digunakannya. Komputer satu belum tentu sama dengan yang lain instruksinya. Jadi sangat ketat sekali. Lebih atas lagi adalah bahasa tingkat rendah atau disebut dengan low level language. Ini seringkali bahasa yang disebut juga dengan assembler atau assembly, bahasa assembly atau assembler, di mana pengkodeannya menggunakan kode angka 01. Rekan-rekan mungkin pernah belajar tentang bahasa biner ya, yaitu yang bahasa atau angka biner yang angkanya hanya 0 dan 1 itu. Nah, ini bahasa assembler menggunakan kombinasi angka 01 ini untuk membuat sebuah perintah pada komputer. Ada beberapa sintaks tentunya add, ada move, ada str, ada test dan sebagainya. Kalau berminat untuk belajar bahasa assembly nanti bisa dipelajari di sesi yang lain. Yang berikutnya adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih mudah dipelajari oleh pengguna komputer. Maka ini sering dipakai oleh manusia karena dia menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan dalam bahasa Inggris. Seperti contoh yang masuk tingkat tingginya adalah C atau C++, ada Java, Basic, PHP, Python, dan sebagainya. Contoh dari sintaks yang digunakan, misalnya untuk menampilkan tulisan di layar menggunakan write, kalau Pascal, kalau C ada print atau printf. Jadi bahasa yang sama dengan kita gunakan sehari-hari. Nah, kita lihat dulu bahasa C. Secara historinya bahasa C ini diawali atau dimulai dari bahasa program disebut dengan BCPL. Ini digagas oleh Martin Richards dari Cambridge University tahun 67, membuat bahasa program itu. Kemudian bahasa ini dikembangkan oleh Ken Thompson menjadi bahasa B. Ken Thompson ini bekerja di Bell Laboratories tahun 70-an. Terus dikembangkan oleh rekannya yaitu Dennis Ritchie tahun 72 di Bell Laboratories juga. Maka ini disebut dengan bahasa C di sini. Nah, bahasa C pada awalnya digunakan pada mesin komputer PDP-11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Mungkin kita pernah mendengar ya istilah komputer dengan sistem operasi Unix atau mirip-mirip sama Linux. Linux ini dikembangkan dari Unix. Nah, hingga saat ini penggunaan bahasa C meluas di berbagai belahan dunia. Nanti kita lihat bagaimana popularitas dari bahasa C ini. Bahasa C ini bahasa program yang populer seperti PHP dan Java. Ini dikembangkan dengan dasar bahasa C. Jadi bahasa C ini digunakan untuk membuat bahasa program yang lain. Contohnya PHP dan Java ini dibuat dengan dasar bahasa C. Kita lihat bagaimana popularitas bahasa program pada tahun 2019 bulan Mei. Pada bulan Mei 2019, saat itu yang paling populer adalah Java. Yang kedua diikuti oleh C, tidak beda jauh. Kemudian diikuti Python, C++, Visual Basic, C#, dan seterusnya. Ini sumbernya bisa dilihat di link yang ada di bawah tadi. Kemudian ini per tahun ya, dari tahun 2003 sampai 2020. Dari survei ini terlihat bahwa terjadi dinamika yang cukup sengit antara berbagai bahasa program ini ya. Jadi saling menyalip popularitasnya dari tahun 2002. Diawali dengan waktu itu Java yang mendominasi, diikuti oleh C, kemudian C++, dan seterusnya. Namun di tahun 2020 ini, yang baru terjadi saat ini, naik C menjadi yang paling populer, diikuti dengan Java, kemudian Python, dan seterusnya. Ini tentu sangat dinamis, tergantung dari apa permasalahan yang ingin diselesaikan oleh manusia, sehingga itulah yang nanti akan bahasa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, kenapa kok banyak yang belajar bahasa C sehingga C menjadi populer di antara bahasa yang lain?
Ada paling tidak ada 5 kelebihan dari bahasa C ini. Yang pertama adalah C adalah procedur oriented language, yaitu bahasa yang berorientasi prosedur. Maksudnya apa? User dapat membuat prosedur atau function. Jadi prosedur atau function adalah bagian dalam sebuah program yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masalah kita itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dibuat dengan prosedur atau fungsi sehingga akan melokalisir permasalahan tadi bisa diselesaikan dalam fungsi tadi. Nah, kemudian baru prosedur tadi bisa dirangkai-rangkai menjadi program yang menyatu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu yang dimaksud dengan prosedur oriented. Yang kedua adalah lots of libraries. Artinya di bahasa sini banyak disediakan libraries atau pustaka, atau bisa dibilang fungsi-fungsi yang disediakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang umum terjadi begitu ya. Jadi selain bahasa C menyediakan berbagai macam library, kita sebagai user, sebagai programmer juga bisa membuat library sendiri yang barangkali menurut kita ada fungsi-fungsi yang bermanfaat, yang berguna, kita gunakan di setiap program yang kita buat, maka kita bisa membuat dalam bentuk library dan bisa digunakan pada program-program kita yang lain. Yang ketiga adalah speed of compilation-nya sangat cepat. Jadi kecepatan kompilasinya sangat tinggi. Kompilasi ini adalah menerjemahkan dari bahasa program kita menjadi bahasa yang bisa dieksekusi. Jadi program yang bisa dieksekusi itu lebih cepat dibandingkan dengan bahasa yang lain. Nah, dari keterangan yang ada, bahasa C ini bisa mengkompil 1000 baris perintah dalam waktu 1 detik. Ini sangat cepat sekali. Yang berikutnya adalah easy to learn. Artinya bahasa C ini mudah dipelajari, diantaranya karena menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kata-kata kuncinya yang digunakan adalah bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari. Contohnya misalnya if, jika maka, jika begini maka ini, jika tidak maka begitu. Maka di bahasa C ada keyword, ada kata kunci if, else, kemudian ada main, ada switch, ada print, nanti seperti itu. Jadi bahasanya yang kita kenal sehari-hari. Yang berikutnya adalah, kelebihannya adalah dia portable. Karena bahasa C ini ukurannya kecil ya, sehingga bisa disimpan di flash disk, atau kalau zaman dulu ada floppy disk, sehingga dia bisa di copy, dibawa pergi kemana-mana, kemudian diinstal di komputer yang lain, kemudian menjalankan source code yang ada, kemudian bisa dibawa ke tempat yang lain lagi. Ini yang disebut dengan portable. Dan outputnya juga bisa berjalan di beberapa platform komputer. Namun ada juga kekurangan bahasa C yang diidentifikasi, diantaranya adalah dia tidak punya object oriented programming features. Contohnya yang program yang punya fitur object oriented adalah misalnya ada program yang ini ada button yang sudah jadi, kita tinggal drag and drop objek ini kita pasang dalam form kita. Nah, di C itu tidak ada yang seperti itu. Dia hanya punya fitur prosedur oriented. Jadi kita hanya bisa membuat prosedur. Kalau mau buat objek harus dibuat sendiri, itu yang agak lama prosesnya. Yang kedua, dia tidak punya runtime type checking. Ini kita tidak bisa mengecek nilai sebuah variabel ketika program sedang berjalan. Yang berikutnya, dia tidak punya fitur namespace. Namespace fitur ini adalah sehingga kita tidak bisa membuat dua variabel yang sama dalam sebuah scope. Nah, itu jadi tabrakan gitu. Ini tidak bisa dalam bahasa C. Yang keempat, dia tidak punya konstruktor dekonstruktor. Ini misalnya untuk membuat objek dan menghapus objek. Karena ini merupakan fitur dari program yang berorientasi objek, sedangkan C bukan program yang berorientasi objek, maka tentu saja C tidak punya fitur construct dan deconstruct. Nah, ini adalah akhir bagian 1. Konsep dari bahasa C cukup seperti itu dulu.
nanti akan kita perbanyak dengan membuat program, sehingga skill dari program kita juga bagus. Kalau misalnya ada hal yang perlu diperdalam di konsep bahasa C ini, nanti bisa dicari di sumber yang lain. Oke, sampai di sini untuk bagian pertama ini. Kita berjumpa lagi nanti di sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.